wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Subahyuni dengan NIM 2414010037. Di sini saya ingin menjelaskan materi pertama terkait mata kuliah Tafsir Tarbawi, yaitu konsep pendidikan terdapat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 84 sampai 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين Sadaqallahul azim. Selanjutnya arti dalam Quran surah Ali Imran ayat 84 sampai 87. Katakanlah Nabi Muhammad, kami beriman kepada Allah dan pada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub beserta anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa serta para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepadanya kami berserah diri. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kali agamanya tidak akan diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Bagaimana mungkin Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman dan mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Mereka itu balasannya adalah timpa laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Selanjutnya arti perkata dari Quran surah Ali Imran ayat 84 sampai 87. Pertama 80. Manna kami beriman, unzila diturunkan, asbab keturunan Nabi Yakub atau anak cucunya, utiyah diberikan, nufarriku kami membeda-bedakan, muslimun orang yang berserah diri kepada Allah. Ia betagi mencari atau menghendaki wairah selain dinan agama, yukbalah diterima, khosirin orang-orang yang rugi. Kaifah bagaimana, yahdi memberi petunjuk, kafaru kafir atau ingkar, syahidu bersaksi, bayinat bukti-bukti yang jelas, zalimin orang-orang yang zalim. Terakhir ayat 87, jazauhum balasan mereka, laknat atau kutukan, malaikah para malaikat, ajma'in semuanya. Selanjutnya asbabun nuzul dari Quran surah Ali Imran ayat 84 sampai 87. Ayat ini turun sebagai perintah kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Islam untuk menyatakan keimanan kepada Allah dan seluruh
nabi serta kitab yang diturunkannya di dalamnya. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad termasuk orang-orang yang mengikutinya agar mempercayai bahwa Allah pasti adanya, Maha Esa, serta mempunyai kekuasaan tidak terbatas terhadap seluruh isi alam, dan memerintahkan pula kepadanya untuk mempercayai kitab Al-Quran yang diturunkannya. Selanjutnya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya untuk mengatakan bahwa ia adalah umatnya yang tidak membeda-bedakan derajat para rasul. Oleh sebab itu, orang yang beriman tidak boleh mempercayai sebagian isi Al-Quran, tetapi mengingkari sebagian yang lain, seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap kitab-kitab mereka. Orang mukmin hendaklah membersihkan diri dari perbuatan dosa. Ayat ini diawali dengan perintah untuk beriman kepada Allah dan diakhiri dengan perintah untuk berserah diri, taat dan patuh sebelum memberikan penjelasan tentang tujuan dari setiap agama yang dibawa para. Ayat 85 terdapat dalam tafsir Al-Qurtubi. Mujahid dan As-Sudi mengatakan bahwa ayat ini turun menceritakan tentang Haris bin Suwaid, saudara Al-Julas bin Suwaid yang termasuk kaum Ansor. Dia bersama 12 orang lainnya murtad dari Islam dan menjadi orang-orang kafir di Mekah. Lantas turunlah firman Allah tersebut, kemudian dia pergi menemui saudaranya untuk meminta taubat. Riwayat itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan yang lainnya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa selanjutnya orang itu Haris kembali memeluk Islam setelah turun ayat yang berbunyi, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ayat ini menjadi peringatan keras bagi orang yang meninggalkan agama Islam setelah mengetahui kebenarannya. Hisham mengatakan bahwa dia merugi di akhirat dan tergolong orang-orang yang merugi. Al-Muzani mengatakan bahwa huruf alif dan lam pada kata tersebut terdapat pada kata yang ditunjuk bagi laki-laki. Ayat 86, ayat ini turun berkaitan dengan beberapa orang yang sebelumnya setelah beriman kepada Nabi Muhammad SAW atau mengetahui kebenaran ajaran beliau, tetapi kemudian kembali kepada kekafiran setelah Islam datang. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ada sebagian orang dari kaum Ansor yang sempat memeluk Islam, namun kemudian murtad dan bergabung dengan kaum musyrik. Ayat ini menjadi peringatan bahwa orang yang mengetahui kebenaran Islam tetapi kemudian menolaknya akan sulit mendapatkan petunjuk dari Allah selama mereka tetap berada dalam kekafiran dan kezaliman. Dan yang terakhir dari Quran Surah Ali Imran ayat 87, Allah menyatakan bahwa balasan bagi mereka adalah mendapat laknat dari Allah, para malaikat, dan seluruh manusia. Laknat Allah dalam ayat ini berarti dijauhkan dari rahmat dan kasih sayangnya, sehingga mereka tidak mendapatkan ampunan dan pertolongan selama masih berada dalam kekafiran. Selain itu, para malaikat juga melaknat mereka karena para malaikat adalah makhluk yang selalu taat kepada Allah dan membenci perbuatan yang menentang perintahnya. Laknat manusia dalam ayat tersebut dipahami sebagai keamanan dari orang-orang yang beriman terhadap orang yang menolak kebenarannya. Ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang tetap berada dalam kekafiran setelah sebelumnya mengetahui dan menerima kebenaran Islam. Mereka menolak ajaran Nabi Muhammad SAW meskipun bukti-bukti kebenaran telah jelas bagi mereka. Sebagai akibat dari sikap tersebut, Allah menjelaskan bahwa balasan bagi mereka adalah laknat, yaitu dijauhkan dari rahmat Allah. Laknat tersebut juga datang dari para malaikat dan manusia yang beriman sebagai bentuk kecaman terhadap orang yang menolak kebenaran. Ayat ini menjadi peringatan bahwa setiap perbuatan manusia akan mendapat balasan dari Allah, terutama bagi orang yang dengan sengaja meninggalkan kebenaran yang telah diketahuinya. Selanjutnya, nilai-nilai pendidikan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 84-87. Yang pertama, nilai pendidikan keimanan kepada Allah dan para nabi. Dalam ayat ini mengajarkan pentingnya memiliki keimanan yang kuat dalam menyeluruh, yang dijelaskan dalam Quran Surah pada ayat 84 bahwa umat Islam itu harus beriman kepada Allah dan juga kepada semua nabi serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Yang kedua, menghargai semua nabi. Ayat ini juga mengajarkan agar umat Islam tidak membeda-bedakan para nabi. Semua nabi diutus oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran kepada manusia. Oleh karena itu, seorang muslim harus menghormati dan mempercayai semua nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nilai ini mendidik manusia untuk bersikap adil dan menghargai para pembawa ajaran kebenaran. Yang ketiga, sikap berserah diri kepada Allah. Di akhir ayat 84 terdapat penjelasan bahwa seorang muslim harus berserah diri kepada Allah. Berserah diri berarti menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan penuh kesadaran. Yang keempat, keteguhan dalam memegang agama.
pada ayat 85 dijelaskan bahwa agama yang diterima oleh Allah adalah Islam. Hal ini memberikan pelajaran bahwa seorang muslim harus teguh dalam memegang ajaran agamanya. Nilai pendidikan dari ayat ini adalah agar manusia tidak mudah meninggalkan ajaran yang benar dan tetap berpegang pada nilai yang diajarkan dalam Islam. 5. Menjaga keimanan. Ayat ini menjelaskan peringatan tentang orang yang telah beriman tetapi kemudian kembali kepada kekafiran. Ayat ini mengajarkan bahwa keimanan harus dijaga dengan baik. Seorang tidak boleh meninggalkan kebenaran setelah mengetahuinya. Nilai pendidikan dari ayat ini adalah pentingnya menjaga iman dengan terus belajar, beribadah, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, tanggung jawab atas perbuatan. Pada ayat 87 dijelaskan bahwa orang yang tetap dalam kekafiran setelah mengetahui kebenaran akan mendapatkan balasan berupa laknat dari Allah, para malaikat, dan manusia. Laknat berarti dijauhkan dari rahmat Allah. Nilai pendidikan dari ayat ini adalah bahwa setiap perbuatan manusia memiliki konsekuensi. Jika seorang melakukan kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala. Tetapi jika ia melakukan keburukan, maka ia akan mendapatkan balasan yang buruk. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.